Di sana ada sistem konversi, ya, konversi dari panas matahari atau bukan panas ya, cahaya matahari yang diserap sama fotosel, ya, kemudian berubah menjadi energi listrik statis AC, DC, ya, kemudian dimasukkan ke inverter yang kemudian bisa untuk membangkitkan listrik yang dipakai untuk peralatan elektronika kita, ya. Karena kebanyakan peralatan elektronika kita itu memakai listrik AC dari PLN, arus bolak-balik. Jadi kalau pakai yang dari listrik apa, cahaya matahari itu kurang eh, bisa apa, terpenuhi, ya. Jadi untuk ini kan ada gelombang sinusnya nanti untuk konverternya itu biasanya. Jadi macam-macam konverter, ya, itu atau apa itu nanti sinyal yang keluar. Nah, itu eh, akan kita bahas di pertemuan yang sekarang. Ya, makanya untuk pembangkit listrik tenaga surya ini dia lebih panjang, ya. Saya share screen, ya. Nah, di sini juga nanti kita ada materi eh, konversi, ya. Jadi setelah nanti kita lihat, nah di sini ada prinsip-prinsip konversi energi, ya. Nah, di prinsip-prinsip konversi energi itu ada macam-macam, ya. Nanti kita akan lanjut ke sini, ya. Nah, kita ke yang kemarin dulu, ya. Eh, Pembangkit listrik tenaga bentar. Nah, ini tenaga surya, ya. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Dan ini panel suryanya ada dua, ada mono dan ada poli, ya, crystalline. Nah, kemudian ada apa? Jenis filmnya, ya. Ada yang pakai eh, silikon, ada yang pakai cadmium, ada yang pakai copper indium, ada yang pakai organik, ya. Kemudian ada charger controller, ya. Karena DC berarti harus pakai charger, ya, seperti ini. Kemudian ada apa, jenis-jenis ini, ya, pengisiannya ada yang bulk, massal, absorb, penyerapan, dan floating atau mengapung. Jadi charger itu dia skema untuk pengisiannya seperti ini, ya. Nah, seperti ini untuk apa, tiga fase siklus pengisian eh, baterai, ya. Kenapa itu ada yang namanya tiga fase, ya, enggak cuma dua fase. Nah, kemudian ada PWM, ya, dan ada MPPT, ya. Ya, di sini dia punya eh, apa, muatan dan beban masing-masing, ya. Jadi pengontrol muatan ini dipasang antara susunan panel surya dan baterai, di mana secara otomatis mempertahankan pengisian daya pada baterai menggunakan siklus pengisian tiga tahap yang baru saja dijelaskan, ya. Inverter daya juga dapat mengisi baterai jika terhubung ke jaringan utilitas AC atau dalam kasus sistem mandiri generator AC eh, Anda sendiri. Nah, ini power inverter, ya. Nah, di sini
Inverter itu dia adalah jantung dari sistem. Jadi ini adalah mengubah output DC dari susunan panel surya atau baterai ke AC ya. Nah, disinilah perannya konversinya dari DC ke AC. Karena kenapa sih nggak DC aja gitu ya yang kita pakai gitu. Ya itu tadi. Kalau DC berarti komponen atau peralatan elektronik yang kita pakai berarti terbatas. Dan DC itu dia ada adaptornya itu masing-masing dia punya daya, punya apa voltase, ya punya ampere yang berbeda-beda gitu ya. Jadi agak susah nanti untuk menentukan chargernya atau adaptornya. Nah kalau AC kan kita sudah pasti ya 220 ya kan kalau di Indonesia seperti itu ya. Nah di sini eh, kemudian daya AC ini kemudian digunakan untuk memberi daya pada beban yang terhubung dengan atau suplai ke jaringan. Jika ketentuan untuk hal yang sama sudah ada, itu juga terdapat dapat mengisi baterai dari grid atau generator ketika output surya rendah atau nihil. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika apa? Nah, tenaga yang dihasilkan itu sedikit karena mungkin mataharinya mendung misalnya seperti itu ya. Nah, energi dari array atau bank baterai adalah arus searah ya. Nah, ini akan menyediakan beban DC seperti lampu, kipas, pompa, motor, dan beberapa peralatan khusus ya. Namun jika energi tersebut akan digunakan untuk memberi daya beban yang beroperasi pada arus bolak-balik AC seperti eh, di tempat tinggal kita itu harus perlu dikonversi ya. Jadi inverter ini mengubah energi DC menjadi AC dan inverter ini tersedia dalam berbagai ukuran apa baterai kendaraan yang di sini menjadi AC 120 volt misalnya untuk memberi daya pada komputer laptop misalnya. Nah, inverter yang lebih besar ini misalnya inverter 4000 watt ini untuk baterai 12 volt digunakan untuk beri daya energi pada misalnya pada AC setengah PK misalnya. Ya, inverter sering digunakan untuk membuat daya DC. Nah, di sini AC-nya pelayanan di tempat tinggal atau fasilitas ini berbagai ukurannya pastinya ini sih ada gedung atau ada tempat atau rumah mungkin yang sudah menggunakan panel surya pasti dia punya inverter seperti ini ya. Nah di sini eh, ada jenis inverter ya yang digunakan secara komersial yaitu ada inverter daya gelombang persegi ya. Ini adalah jenis paling murah dan paling tidak diinginkan karena gelombang persegi yang dihasilkan tidak efisien dan keras pada banyak jenis peralatan ya. Jadi inverter ini biasanya cukup murah yaitu eh, hanya sekitar 500 watt atau kurang. Nah, ini kalau misalnya kita ibaratkan itu yang rumah RSS yang dapat subsidi itu ya. Itu kan cuma kapasitasnya dia 500 watt ya. Kalau sekarang pun yang 900 itu sudah tidak subsidi lagi ya, sudah M biasanya RIM ya, sudah R1M sorry. Jadi sudah ada tulisan belakangnya itu M, jadi mampu gitu ya. Jadi yang disubsidi itu biasanya yang itu ya. Nah, di sini yang berikutnya ada inverter daya gelombang sinus ya, yang dimodifikasi. Nah, ini lebih rumit ya. Nah, ini mungkin jenis inverter daya yang paling populer dari dan ekonomis,
Ini menghasilkan bentuk gelombang AC di suatu tempat antara gelombang persegi dan gelombang sinus murni. Jadi ada inverter sine wave yang dimodifikasi. Kadang-kadang disebut juga dengan inverter quasi sine atau eh ya, jadi tidak terlalu mahal dan bekerja dengan baik di semua kecuali aplikasi yang paling em, menuntut dan bahkan sebagian besar komputer bekerja dengan baik ya dengan inverter modified sine wave ini. Jadi gelombang sinusnya. Namun ada pengecualian. Jadi eh yang menggunakan kontrol kecepatan motor atau menggunakan timer mungkin tidak berfungsi dengan benar pada inverter ini. Karena semakin banyak produk konsumen yang menggunakan kontrol kecepatan dan timer, disarankan agar inverter jenis ini digunakan untuk instalasi yang lebih kecil seperti kabin berkewah. Ya, jadi ada juga kan yang peralatan elektronik yang gede itu misalnya AC, kulkas itu kan harusnya gede ya banyak, tapi dia ada inverter gitu. Nah, inverter itu sangat apa ya? Mungkin eh, tidak semua tempat reparasi elektronik itu bisa apa mengerjakan servis inverter. Ya, mungkin ada di sini bapak-bapak yang punya AC yang pakai inverter atau kulkas deh yang sering rusak misalnya kan suhunya yang atas sama yang bawah misalnya itu itu nggak sama atau misalnya yang dingin yang bawah nggak dingin gitu ya nggak dingin sama sekali gitu ya cuma angin doang gitu kan misalnya. Nah itu kalau yang ada inverternya itu kenapa ya yang saya temui itu ada beberapa atau banyak itu yang nggak mau nerima gitu. Jadi istilahnya ya kita beli mahal-mahal yang ada inverternya ya biar ngirit. Tapi ketika itu rusak itu malah justru akan merepotkan kita gitu ya. Nah ya mungkin karena Indonesia SDM-nya kemungkinan belum ini ya eh ya ada sih yang beberapa atau mungkin ada yang mungkin di kota sudah banyak gitu kan misalnya di kampung itu sangat susah ya. Mungkin di sini Bapak ada yang pernah mengalami seperti itu ya mungkin bisa kayak dia ini paling dekat dengan gelombang sinus murni dan daya komputer dan secara otomatis akan hidup dan mati saat Bluetooth meminta servis ya. Jadi mereka sepadan dengan biaya tambahan, misalnya inverter daya ini Suntrack 2500 watt ini memiliki fitur pencarian dan memeriksa setiap beberapa detik untuk apapun yang menginginkan AC ya. Jadi kemudian menyala secara otomatis ya dan cukup menjenis ini saklar lampu ya atau apapun itu yang fungsinya ini untuk mematikan tersebut ya. Dong suara saya ini ya putus-putus ya. Halo. Eh, suara Tadi saya sih, Mbak, putus-putus. sempat. Mohon maaf Iya ya Pak, tadi mungkin. putus-putus Pak. Tadi sempat putus-putus. Oh iya. Ya karena mungkin.
di sini hotspot wifi-nya eh, ada masalah dan mungkin di luar ini ya hujannya deras Hujan Pak, ya bener Pak, daerah hujan juga. Cengkareng ya di Bekasi ini ya deras juga ya. Di Depok juga Bogor, Pak, hujan deras. Oh di Depok di juga. Jakarta Oh Selatan juga sama, Pak. Bogor sama oh Pak. sama ya. Ya Iya, Pak. ya mudah-mudahan nggak ini ya. Ya mudah-mudahan nggak banjir dan ya apa ya yang kemungkinan terjadi sih ada tapi ya semoga aja tidak terjadi bencana alam lagi ya yang eh, menakutkan seperti itu. Saya sebenarnya juga agak-agak takut ya di tahun-tahun ini kenapa ya banyak ya yang bilang kalau juga ya yang mungkin nggak terlalu dekat dengan pesisir pantai tapi kan juga was-was ya kita ya seperti itu ya ya tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan mungkin juga ada keluarga juga yang apa jauh di kampung misalnya seperti itu kan ya. Dan hujannya ini ya deras sekali ya. Angin. Ini bapak-bapak di sini masih di kantornya masing-masing ya, belum pulang Iya ini benar ya. Pak, iya benar. Iya, Pak. Oke deh. Mungkin di ini ya sambil mendengarkan lagi ya. Semoga setelah ini nanti bisa reda. Oh, berat sekali. Hujan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Semoga tidak jadi apa-apa ya. Semoga semuanya selamat ya. Bapak-bapak yang Amin. di sana ya. Dan nggak ada bencana alam. Takutnya itu ada hujan lebat terus puting beliung gitu ya. Wah, kayak kemarin gimana? Kita juga kayak was ya kenapa nggak ini ya? Eh, Dari kemarin-kemarin awal November itu saya agak merinding juga gitu. Eh, Takut akhir tahun ini ada kenapa-kenapa gitu. Ya, ya kita lanjut lagi. Kemudian ada grid tie power inverter ya. Jadi eh, ini biasanya untuk perusahaan skala perusahaan gitu ya. Jadi di sini listriknya pakai sun power yang gratis gitu, free. Maksudnya di sini untuk mengurangi tagihan listrik ya dan tidak memerlukan sistem yang sepenuhnya atau independen ya. Ada kemungkinan bahwa inverter daya Grita ini akan selalu ada selalu dengan kebutuhan. Jadi intinya gini, ini itu dipakai tanpa kita melibatkan listrik PNL sekali. Ya. Jadi listrik PLN itu hanya digunakan sebagai cadangan saja ya. Jadi tenaga listrik yang ada di rumah itu semuanya full ditenagai oleh tenaga surya. Biasanya seperti itu ya. Dan yang sistem yang seperti ini itu malah justru yang aman ya karena eh, petugas PLN itu nggak akan pernah komplain ya kalau misalnya pakai yang sistem seperti ini. Kan banyak ya yang pakai apa? Pakai panel surya tapi malah kena denda gitu ya. Nah, itu karena dia itu sistemnya itu jadi masih nyaman istilahnya. Kan listrik gitu. Jadi ganggu dia. Nah, tapi kalau yang ini itu dia berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi aman. Jadi malah justru yang listrik PLN itu dipakai hanya untuk cadangan seperti itu. Jadi juga nggak akan merusak sistem apa panel meter yang ada di alat
PLN itu juga nggak akan terganggu seperti itu, ya. Nah, ini faktanya jika Anda tidak sering mengalami pemadaman listrik jangka panjang dan tidak memerlukan daya cadangan, maka Anda tidak akan memerlukan baterai sama sekali. Nah, ini nggak akan perlu baterai sama sekali. Nah, kemudian yang berikutnya kita ke baterai. Sebenarnya baterai ini tidak akan saya bahas secara rinci ya, karena baterai itu ya dia itu sebenarnya akan lebih rumit lagi nanti pembahasannya gitu ya. Baterai itu entah kenapa itu nggak ada yang awet gitu ya. Pasti baterai itu pasti rusak. Ya nggak? Itu entah kenapa saya itu nggak atau istilah mau mengkonversi kan listrik nggak mau pakai mobil listrik apa mobil listrik itu pasti pakai baterai kan dia apapun itu baik bayar dari apapun itu pasti akan mengalami penyusutan nilai simpannya seperti itu ya. Ya sebenarnya ada juga sih baterai-baterai yang dia itu awet gitu ya. Tapi entah kenapa teknologinya musnahkan. Dulu itu saya pernah dengar itu ada baterai yang bukan dari nuklir tapi dari apa itu. Jadi bisa dipakai sampai sebenarnya apa nih bisa. Nah, saya akan bahas di sistem fotovoltaiknya aja langsung ya. Jadi di sistem fotovoltaiknya itu ya itu tadi ya yang mengonversi itu ya. Nah, ini juga ada sistem PV on grid-nya. Nah, dan juga ada off grid. Nah, ini nanti yang sebenarnya yang bermasalah sama PLN itu yang on grid atau yang off grid sih gitu ya. Nah, ya kena denda itu ya. Nanti akan kita di sana ya. Nah, juga ada yang sistem hybrid ya. Jadi ya pakai on grid, pakai off grid gitu. Dan efisiensi ya. Efisiensi di performa sistem fotovoltaik. Nah, nanti di dalam materi kita yang versi energi itu ada efisiensi dari konversi tersebut ya. Di sini kita bahas dulu ya. Ini tadi. Nah, ini jadi prinsip dasar dari sel surya itu seperti yang pada gambar 714. Nah, ini. Nah, itu tergantung pada efek fotovoltaiknya yaitu apabila paparan sel terhadap sinar matahari itu ada tegangan dan arus listrik diinduksi dalam materialnya ya. Jadi sinar matahari ini memancarkan partikel tak terlihat yang dikenal sebagai foton ya. Jadi sel surya ini terlindungi eh, terdiri dari tiga bagian yaitu lapisan atas atau lapisan tipe N dan lapisan tengah yaitu lapisan penipisan dan lapisan bawah atau P. Jadi ini sama kayak transistor ya Bapak-Bapak kalau misalnya kita cek ya. Jadi sel surya itu hampir sama dengan transistor.
Transistor itu kan juga ada PNP dan NPN seperti itu. Nah, cahaya panjang gelombang 350 sampai 1150 nanometer ini memang terpikat ke dalam lapisan penipisan ya yang telah tadi lubang turun ke elektron untuk bergerak menuju lubang yang merupakan arus di setiap sel ini menghasilkan 0,5 volt hingga 1 volt ya ketika sel surya ini terhubung secara seri dan kombinasi paralel tegangan pada dan arus yang diperlukan oleh ininya yang diperoleh ya. Nah, jadi ada P, ada N dan ada tadi yang tengah-tengahnya ya, lapisan penipisannya. Nah, di sini ada Nah, di sini berdasarkan aplikasi penggunaan akhir teknologinya pada dasarnya ada 3 jenis ya, ada PV tenaga surya, di mana listrik ya dapat dihasilkan yaitu sistem PV on grid dan atau terikat jaringan atau off grid yaitu berdiri sendiri. Nah, nih yang berdiri sendiri nih ya, bapak-bapak yang off grid yang aman ya, yang istilahnya dia nggak tergantung dari listrik PLN. On grid itu agak ini agak riskan gitu. Jadi kenapa yang yang on grid itu ada yang beberapa kena denda dari PLN karena mungkin meterannya rusak gitu ya nanti. Jadi ya, aplikasi utama PV Surya di misalnya Singapura ini ke jaringan atau pulau Singapura tertutup dengan baik oleh jaringan listrik nasional ya. Sebagian besar sistem PV surya ini dipasang pada bangunan atau dipasang di tanah jika tanah tidak menjadi kendala ya. Jadi untuk bangunan mereka dipasangkan atau diintegrasikan ke dalam gedung yang terakhir ini juga dikenal sebagai Building Integrated Photovoltaic atau BIPV ya. Dengan ini biasanya menggantikan komponen bangunan lainnya, misalnya kaca, jendela, atau atap dinding ya, sehingga melayani tujuan benda yang menyimbangi beberapa biaya. Nah, ini contohnya ada suplai voltnya, kemudian meterannya. Nah, ini ada meterannya. Ini karena memang dia sel suryanya sudah ini karena dari pemerintahnya gitu. Kalau kita kan enggak. Nah, seperti ini. Ini inverternya gitu. Nah, ini mode. Nah, ini ya dari sini sorry. Nah, ini sel surya, kemudian ke inverter, kemudian ke AC modulnya. Nah, baru di AC modulnya itu dia ke peralatannya ya. Nah, ini dicatat meternya seperti itu ya, seperti ini. Nah, sebuah bangunan memiliki dua satu daya paralel yaitu dari sistem PV surya, yang lainnya dari jaringan listrik. Nah, satu daya ini gabungan ini, oh, nah ini rasio pasukannya ini juga bervariasi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dipasangkan di sistem di negara kita masih rancu. Ya, jadi agak riskan ya kalau dipakai di Indonesia. Nah, ini kerugiannya dari Surya Negeri ini kita tidak dapat menyimpan
listrik untuk penggunaan secara nah, penggunaan listrik yang menjadi kelemahan untuk sistem ini. Nah, ini yang oke. Ini yang aman. Lokasi terpencil, menyajikan listrik jauh ya, seperti ini, tetapi mereka juga dapat dipasangkan di kota dengan situasi yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi yang aman di Indonesia itu adalah yang kalau mau disistemkan itu yang off grid, kalau enggak yang hybrid ya. Ingat ya, yang hybrid itu beda dengan on grid ya. Jadi yang perlu diperhatikan, oh saya juga masih pakai listrik PLN, no, tapi ini kok nggak kena denda atau apa gitu. Ya, itu karena kemungkinan dia pakainya adalah hybrid. Nah, hybrid itu sistemnya beda dengan on gridnya. Coba nanti kita cek di sini. Kita ke hybrid, ke off grid dulu ya. Jadi di sini konversi cahaya materi ini menjadi listrik dilakukan melalui sel surya dan arus ke arah yang diubah menjadi arus bolak-balik ya, menggunakan inverter ya. Setelah masuk listrik ke perangkatnya, ini sebagai cadangan ketika tidak ada dukungan energi matahari. Tetapi pada saat kita eh, ketika kebutuhan listrik lebih banyak dan tidak ada tenaga surya cukup atau tidak ada daya memadai masuk dari baterai menjadi sulit untuk melakukan persyaratan yang diperlukan. Jadi sistem ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil di mana tidak ada akses jaringan listrik ya. Jadi untuk mengatasi kerugian dari sistem tenaga surya on grid dan off grid, orang dapat menanamkan sistem tenaga surya hybrid alih-alih dua teknik pembangkit listrik ini. Nah, di sini hybrid solar ini adalah penggabungan sistem tenaga surya on grid dan off grid ya. Pada penyimpanan dayanya melalui baterai untuk digunakan kapan saja tanpa mengonsumsi dari jaringan listrik. Jadi membuat sistem ini nyaman digunakan dan mengurangi listrik. Nah, cara kerjanya itu adalah pada siang hari ya. Ini kemudian listriknya dalam baterai. Nah, ini mirip off-grid ya. Jadi jika ada kelebihan daya yang disimpan itu dimasukkan kembali ke jaringan listrik yang mirip dengan on-grid. No, bisa on-grid, bisa off-grid kan. Tapi pada dasarnya dia ini baterai yang utama di sini. Nah, ketika tidak ada dukungan energi matahari atau jaringan listrik, daya dapat digunakan dari baterai. Dengan pula ketika tidak dengan baterai cukup yang tersisa tidak ada tenaga surya, aliran listrik yang tidak terputus dapat diperoleh dengan jaringan listrik dan baterai juga diisi. Gitu ya. Nah, ini adalah solusi aman. Tapi di sini baterai itu sangat vital ya dan sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat riskan untuk terjadi kelemahan sel karena dia itu diisi terus-menerus dan harus penuh ya. Dan kalau nggak penuh dia pasti ngambil daya dulu gitu, ngambil listrik dulu. Nah, di sini efisiensi dan performa dari sistem fotovoltaik ini ketersediaan sumber energi yang lainnya merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan. Misalnya jarak ke jaringan listrik ya, seperti ini. Dan mungkin lebih hemat biaya memperluas jaringan ini menggunakan sistem bakaran internal. Dan dalam kasus ekstensi grid ini muncul pertanyaan
langsung ya. Jadi Surabaya jauh seharusnya garis grid dari sinus untuk memastikan efektivitas ekstensinya. Jadi jawabannya bervariasi. Di lokasi Medan misalnya seperti ini ya. Dan untuk sistem tenaga di desa ya. Dan dinamika pilihan teknologi diamanatkan dari opsi yang terbaik ya. Harus dihindari dalam desain proyek. Ya, selain itu masyarakat sering cenderung kalah PV bahkan di daerah elektrifikasi. Ya, ini karena pengaturannya lebih bebas. Nah, seperti ini. Nah, ini tabel satu itu adalah mengasumsikan berapa beban dasar untuk tempat tinggal ini, ya. Ya, asumsikan musimnya dan seperti ini. Oke. Ya, kemarin soalnya ini udah dikerjain belum, Bapak-Bapak? Ada, udah ada tugas dari saya untuk mengerjakan soal di halaman 95 ini belum? Belum ya, kayaknya. Udah minggu kemarin lagi. 95 kan Oh ya, udah ya. Iya, soal sudah 9 ya. udah Pak. Yang- Ya, oke. Oke, berarti untuk tugas minggu silakan Bapak membuat presentasi di YouTube ya tentang ini aja, tentang sistem photovoltaic ya dan tentang inverter gitu ya. Jadi eh, pilih salah satu aja ya. Jadi mau bikin presentasi tentang power inverter atau eh, ini tentang sistem photovoltaic ya. Jadi ada sistem on grid dan atau ini aja deh ya tadi infonya ini langsung aja. Bikin presentasi tentang sistem photovoltaic ya. Jadi ada tiga, yaitu ada on grid, ada off grid dan ada hibrida ya. Nanti silakan sumbernya bebas, boleh dari manapun itu dan ya kalau dari sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan dari sini lagi ya, coba cari yang lain ya. Oke, saya absen dulu ya, Bapak-Bapak. Ini udah nggak ada yang join lagi ya, Mas gini aja. Oke deh, saya ini coba cek. Nah, waduh, di ini jaringannya juga agak susah, bukannya juga agak susah. Mungkin Bapak kita foto dulu bareng screen. Untuk nanti saya absennya lewat foto screenshotnya ini aja, soalnya ini internet, bukan internet ya, kayaknya servernya di sini server dari akademiknya kayaknya lagi down lama. Kalau internetnya sih kayaknya lancar-lancar aja ya. Ini oh bisa bisa bisa. Mungkin ya kita on cam Halo bisa Pak, on cam ya. suaranya agak kurang jelas Pak. Iya, silakan Bapak-bapak on cam semua, open kamera untuk saya absen karena
Di sini servernya lagi bermasalah ya, jadi saya pakai untuk ininya saja. Ya, oke semuanya. Saya mau mulai screenshot. Yang lainnya gimana? Pak Wahyu, Pak Rizky, Pak Haidar, Pak Amrizal, sama Pak Nana. Bisa nggak? Mungkin. Siapa? Ya udah. Oke, ya udah. Jadi saya screenshot dulu aja ya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Nanti absennya saya menyusul ya kalau jaringannya sudah tidak bermasalah lagi. Nah, ini saya juga kayaknya adlinknya juga nanti mungkin saya kasih ininya karena nggak tahu ini adlink sama ininya ya mudah-mudahan nanti malam atau ini bisa saya absen dan bisa saya ini ya bisa saya upload untuk tugasnya ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Tugas tadi Nggak dalam ada ya? bentuk video di YouTube ya, Pak? Hmm, ya dalam bentuk video presentasi nggak ada. Jadi bapak Nanti bapak ada bikin PPT-nya keterangan dulu. soal adlink juga kan, Pak? Gimana? Ada Putus-putus Pak? keterangan tugasnya di adlinknya juga kan, Pak? Ya boleh nggak apa. Ada lagi? Udah ya, udah paham semua ya. Oke, mungkin waduh hujannya semakin deras. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti Terima kasih banyak, eh, Pak. saya saya izin live. Ya, nanti untuk presensi dan ininya menyusul ya. Kalau servernya sudah aman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.